ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 72 J2 tilu. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha
kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa'id, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh nafsan, satu jiwa. Tentu yang dimaksud membunuh bukan semua Bani Israel, tapi kan dalam Al-Quran itu sudah jadi prinsip, satu itu sama dengan semua, semua itu sama dengan satu. Dalam hal bunuh-membunuh, ya dalam hal menolong. Jadi kalau ada seorang yang membunuh dari Bani Israel, itu dosanya sama semuanya. Jika semuanya itu membiarkan. Kalian di sini, kalian membunuh satu jiwa, tentu orang-orang tertentu, tapi kan satu rasa, satu jiwa, ya, persatuan, satu kesatuan. Fadara'tum, lalu kalian berselisih fiha, dalam hal yang dibunuh tersebut, siapa pembunuhnya. Wallahu, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan ma kuntum, apa yang keadaan kalian taktumun, menyembunyikannya. Faqulna, maka kami mengatakan, idribu, tentu yang dimaksud Allah berfirman kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa kemudian memerintahkan kepada Bani Israel. Cuma itu kan perintah dari Allah. Maka kami berfirman, idribuhu, pukulkanlah oleh kalian itu daging sapi yang kemarin, bi ba'diha, dengan sebagiannya, atau idribuhu di sini kepada orang yang matinya, bi ba'diha, dengan sebagiannya. Kadzalika, demikianlah, yuhyi, menghidupkan Allah al-mauta, orang yang sudah mati, wa yurikum, dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, bukti-buktinya, fakta-faktanya, la'allakum, agar kalian ta'qilun, berpikir. Summa, kemudian, qasat, menjadi keras, qulubukum, hati-hati kalian, mim ba'di dzalik, sesudah itu, sesudah melihat bagaimana orang yang mati bisa hidup lagi, menunjukkan siapa pembunuhnya, lalu dia mati lagi, seharusnya sudah cukup itu, ya, buat takwa, buat takut, yakin kepada Allah. Tapi tidak demikian, malah menjadi keras. Sesudah itu
sesudah melihat jelas bukti keberadaan Allah. Fahiya, maka hati mereka itu kal hijarah, seperti batu, atau asyaddu, lebih keras, qaswah, daripada batu. Au yang semacam ini bukan au ragu ya, tapi bermakna wa, dan, seperti batu dan lebih keras daripada batu, atau maknanya bal, bahkan, seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna, dan sesungguhnya, minal hijarati, di antara batu, lama, sungguh ada yang yatafajjaru, memancar, minhu, dari batu itu, darinya, al-anhar, sungai-sungai, sungapan-sungapan cai ya, mata-mata air sungai. Tentu bukan berarti dari batu mengalir sungai ya, mata air yang kemudian menjadi sungai. Ini semua sungai kan dari bebatuan ya. Wa inna minha, dan sungguh di antara batu, lama, sungguh ada yang yashaqqaqu, belah, fayakhruju, lalu keluar, minhu, darinya, alma, air, seperti batu yang dibelah, yang dipukul oleh Nabi Musa. Atau mungkin ada batu yang di dalamnya ada air, tapi kita belum tahu batu apa ini. Wa inna, dan sungguh, minha, di antara batu itu, lama yahbitu, sungguh ada yang jatuh, berjatuhan, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi kalau ada batu-batu berjatuhan, longsor, itu batu sedang takut kepada Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti kehendak Allah. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Sebagaimana sudah disinggung kemarin ya, ini diantara bukti ketidaknormalan Al-Quran dalam hal sistematika, tentu dalam standar manusia. Tapi kalau dalam standar Allah ini sangat normal. Allah terlebih dahulu menjelaskan perintah sesudahnya dan menjelaskan sebab sebelumnya sesudahnya. Kemarin kan Allah menyinggung tentang perintah menyembelih sapi. Tidak dijelaskan dulu latar belakang kronologinya. Biasanya kan latar belakang kronologisnya dijelaskan sebelumnya, ini mah enggak. Latar belakang kronologinya dijelaskannya sesudahnya ini. Kan enggak lumrah. Tapi dalam standar Allah tentu ini sangat lumrah. Beginilah sistematika Al-Quran yang ada di luar nalar manusia. Jadi dalam ayat ini dijelaskan mengapa Nabi Musa sampai dituduh kemarin main-main aja. Ini sedang terjadi masalah besar. Kisruh, siapa nih pembunuh? Orang penting. Ya jangan orang penting kan. Orang biasa saja. Kalau ada yang terbunuh, tiba-tiba tidak diketahui siapa pembunuhnya kan, pasti jadi trending topik ya. Jadi hot topik. Apalagi ini orang besar, orang penting, ada yang membunuh, pembunuhnya tidak diketahui. Lalu nanya ke Nabi Musa, kira-kira Allah bisa tidak memberitahu siapa pembunuhnya? Kata Nabi Musa, sembelih sapi. Kata Bani Israel, teu nyambung. Gimana nanya pembunuh sembelih sapi? Nah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Padahal dengan perintah kemarin Allah hendak memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Siapa pembunuhnya? Sebetulnya tahu orang Bani Israil itu siapa pembunuhnya, cuma mereka menyembunyikan secara apik, secara rapih, ya. Seperti kasus Novel Baswedan. Secara teori manusia itu sengaja disembunyikan siapa pelaku utamanya. Nah, itu nanti Allah mampu memperlihatkan. Ya, kalau di dunia tidak berhasil, dah masa harus disembelih sapi dulu ya. Lalu dipukulkan ke Novel Baswedan siapa pelaku utamanya. Nanti di akhirat bisa diketahui ya, pengadilan yang sebenar-benarnya. Fakul nadribu bi ba'diha. Nah, di sini Allah menjelaskan kami memerintahkan sembelih Al-Baqarah itu pukulkan nanti sebagian dagingnya ke tubuh yang meninggal tersebut. Nah, nanti dia akan hidup lagi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Yang mati itu kemudian hidup lagi, dan dia kemudian menunjukkan siapa yang sudah membunuh dia. Wa yurikum ayati. Allah memperlihatkan ayat-ayat yang jelas agar kalian berpikir. Tapi dasar Bani Israil teu mikir-mikir. Ada diskusi, ini sapinya sapi jenis apa, yang dipukulkan apanya, daging pahanya, daging dadanya, dipukulkannya kemananya. Kata Imam Ibnu Katsir, falau kana fi ta'yinihi lana faidah ta'udu alaina fi amriddin awid dunya la bayyanahu Allah taala lana. Seandainya ada faidah, kita tahu jenis sapinya, ini sapi Jawa, sapi Bali. Seandainya ada faidah, kita tahu yang dipukulkan ini cokorna atau kadutna. Seandainya ada faidah, kita mengetahui secara spesifik yang dipukulkan ini ke paha mayit tersebut, ke kepalanya, ke tangannya. Pasti Allah menjelaskan. Kalau Allah tidak menjelaskan, menunjukkan tidak ada faidahnya, nggak penting tuh yang remeh-temehnya. Kalau Al-Quran harus menjelaskan sampai yang remeh-temehnya, kasihan umat Islam. Kanal tinggi sakieu wae teu apal-apal. Apalagi nanti terlalu tebal nanti Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang singkat padat, kitab zikrun, bukan kitab sejarah, ya, kitab pelajaran. Yang jelas Al-Quran yang inti-intinya saja, ini kejadian begini, Allah menyuruh begini, hikmahnya apa? La'allakum ta'qilun. Walakin abhamahu, tapi Allah sengaja menyamarkannya karena enggak penting. Walam yaji min tariqin sahih an ma'sum bayanuh. Tidak ada satu sanad pun yang sahih dari nabi yang maksum yang menjelaskannya. Fanahnu nubhimuhu kama abhamahullah, maka sudah kita pun menyamarkannya saja sebagaimana Allah telah menyamarkannya. Nah, ini ya yang dibahas kemarin, jangan takalluf ya di kajian Riyadhus Shalihin. Itu kan konteksnya dalam ilmu. Apa yang Allah tidak jelaskan, apa yang Allah Rasul tidak jelasnya, udah kita nggak perlu menjelaskan. Dan umat jamaah juga jangan pengen tahu, nggak penting. Sehingga ustadz kapaksa neangan ngorean ngadongeng ngitung-ngitung nama. Seperti Bani Israil banyak ngadongeng. Imam Ibnu Katsir mencatat ada 5 tempat Allah memperlihatkan kepada Bani Israil yang mati hidup lagi dalam Al-Quran. Ini diantara faddalnakum 'alal alamin. Bani Israil itu diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan yang mati sejak di dunia.
Kalau kita enggak kan, ya zaman Nabi Muhammad enggak ada kejadian yang mati hidup lagi, ya enggak ada. Kalau Bani Israil ada 5 tempat. Yang pertama yang kemarin, yang Bani Israil meminta diperlihatkan Allah jahratan, fa'akhadhatumus sa'iqah, disambar petir sampai mati. Kata Allah, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, itu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Sesudah mereka mati itu yang minta Allah bungkelkan, Allah nyata, disambar petir mati, dihidupkan lagi. La'allakum tashkurun, agar bersyukur, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tapi dah ngaranna oge Yahudi. Yang kedua, kisah ini kan mati, lalu dihidupkan lagi. Yang ketiga nanti ya sebelum ayat Jalut tentang satu penduduk Bani Israil yang keluar dari satu daerah. Ini sudah kita bahas kemarin pas pertama ada corona COVID ya, di buletin At-Taubah. Kata Ibnu Abbas sekitar 4.000 penduduk di satu daerah, namanya saya lupa lagi, disebutlah Ibnu Abbas. Semuanya mengungsi karena ada wabah. Ternyata yang 4.000 orang ini kata Allah, mati kalian semua. Jadi yang kena wabahnya tidak mati, yang melarikan diri dari wabah mati semua 4.000-nya. Dan itu kan jadi pelajaran bahwa orang yang sedang di satu daerah wabah nggak boleh keluar, harus di lockdown, nggak boleh keluar. Karena kalau keluar nanti menyebarkan penyakitnya ke yang lain. Persis seperti sekarang ya, gara-gara Cina dinyebar ke yang lain. Jadi kemudian sesudah itu faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan lagi mereka, kata Ibnu Abbas. Selang beberapa tahun ada seorang nabi yang lewat ya ke kuburan massal yang 4.000 orang tersebut. Lalu nabi itu berdoa agar yang 4.000 orang ini dihidupkan lagi, dan dihidupkan lagi oleh Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nas la yashkurun. Itu di surat Al-Baqarah bagian akhir juz kedua ya, sebelum masuk juz 3, sebelum kisah Talut dan Jalut. Yang keempat, qissatul ladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha faqala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Menurut para mufasir itu adalah Uzair. Uzair itu dalam bahasa Yahudinya Ezra. Ezra walian. Ezra. Itulah mengapa Ezra disebut anak Allah. Uzairun ibnullah kata Yahudi. Uzair ketika melihat Palestina hancur, semua bangunannya rata dengan tanah, qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusya, kata Uzair, anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana ini nanti negeri Palestina bisa hidup lagi, udah rata dengan tanah. Kan dalam sejarahnya negara Palestina memang negara yang empuk ya, jadi serangan bangsa-bangsa penjajah. Bagaimana kata Allah, famatahullah mi'ata'am. Ini ayat sesudah ayat kursi ya, halaman 2 juz ketiga. Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian dihidupkan lagi. Lalu kata Allah, kam labith, berapa lama kamu mati? Labithtu yauman au ba'da yaum. Ya mungkin sehari itu kurang dari sehari. Bal labithta mi'ata'am, justru kamu sudah mati 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan kamu, minuman kamu, enggak ada yang tersisa. Wanzur ila himarik, lihat tuh keledai kamu udah mati, tapi dihidupkan lagi oleh Allah. Walina ja'alaka ayatan linnas. Ya. Wanzur ila himarika walina ja'alak wanzur ila himarika kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma.
dihidupkan lagi dengan keledainya. Itu terjadi ya. Kejadiannya sesudah zaman Nabi Musa. Yang kelima, ayat sesudahnya juga kisah Ibrahim menghidupkan burung yang 4 itu. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, arini kaifatuhyil mautah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana sih engkau menghidupkan lagi yang mati itu. Kata Allah, fakhud arba'atan minat thair, ambil 4 burung, fasurhunna ilaik, sembelih semuanya, tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, terus simpan di tempat di gunung ya, yang satu sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Tsumma du'uhunna, terus sweet cenah gitu. Ya'tina kasaya, bakal datang lagi dengan segera. Burung yang 4 tadi yang disembelih Nabi Ibrahim hidup lagi, datang lagi semuanya. Ada 5 dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kepada Bani Israel khususnya di zaman sebelum kita bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Sebetulnya bisa ditambah lagi kalau Ashabul Kahfi mau dihitung 309 tahun. Tidur teh kan maut teh ya. Dan tubuh mereka tetap utuh ya. Jadi udah 309 tahun dibangunkan lagi, itu bisa juga dihitung ya, karena anjingnya sudah tinggal tulang. Nah, ini semua menunjukkan betapa bukti jelas meski tidak kita alami oleh Bani Israel, teralami dan diabadikan di Al-Quran bahwa memang Allah bisa menghidupkan yang mati. Dan inilah yang menjadi sebab mengapa tidak ada protes dari Bani Israel tentang bagaimana mungkin Allah menghidupkan yang mati. Nggak ada. Protes itu dari orang kafir Quraisy. Ya, masa yang udah jadi tulang, udah jadi tanah dihidupkan lagi? Itu di Al-Quran ayat-ayat seperti itu bukan ke Bani Israel, karena Bani Israel paham ya. Bani Israel itu problemnya bukan di sana. Bani Israel itu problemnya yang dijelaskan di ayat berikutnya, qasat qulubukum, keras hati mereka. Imam Ibnu Katsir mengaitkannya dengan surat Al-Hadid yang sudah kita bahas. Mengapa keras hati mereka? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, karena mereka ada jarak dari kitabnya. Ketika sudah melihat yang mati tadi dihidupkan lagi, masih kuat imannya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, pleng deui gitu. Ya kayak umat Islam mayoritas lah. Bulan Ramadan mah saroleh kan nih kamar masjid. Syawal minggu pertama masih ada. Nah, geus lila pleng gitu. Karena tidak ada zikirnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, karena terlalu pasang jarak dari zikirnya. Ini makanya yang kerjanya jauh ya, keluar kota ya, berhari-hari jauh dari at-taubah ya, jangan sampai jaga jarak, tetap ya kajian, cari masjid lain. Tuh bahaya kalau kita jaga jarak dari masjid, jauh dari majelis talim, atau sekarang kan ya ada fasilitasnya di HP. Itu bisa menyebabkan qasat qulubu. Kita jarang membuka Quran, kita jarang mengkaji Al-Quran, menzikirkan Al-Quran, itu yang menyebabkan hati keras. Bahkan kerasnya lebih keras daripada batu. Allah menjelaskan ya di Quran surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, dan gunung itu pasti hancur. Maksudnya apa? Saking takut kepada Allah. Tapi ini hati kita, ayat Al-Quran gak ada takutnya sama sekali, jongjon. Itu berarti lebih keras daripada batu. Quran, gunung, batu saja kalau diberi Al-Quran hancur. Hati kita boro-boro
Dibere bacaan Al-Quran yang lama, tarawih nu lama, sholat subuh nu lama, ngadan beki keul, itu berarti lebih keras daripada batu, bukan semakin menikmati. Ada ustadz yang menjelaskan Al-Quran bukan merasa tenang, merasa bergetar. Wah, kaing nama kaing cenah nyinir beki heuras. Itulah penyakit Bani Israel. Padahal kata Allah, batu sekeras-kerasnya tetap mengalirkan air. Maksudnya batu itu meskipun keras tidak terlalu keras. Ya. Semua sungai kan, ini Cikapunung, kalau kita jalan-jalan ke Lembang, ya, ke Nyakadago, kan kelihatan tuh memang mengalir dari balik-balik batu tuh mata air. Batu itu ada yang belah masih mengeluarkan air. Batu itu ada yang berjatuhan karena takut kepada Allah, ikut pada takdir Allah, ikut aturan Allah. Imam Ibnu Katsir di sini bahkan mengutip surat Al-Isra 44. Itu semua bukti bahwa batu pun bertasbih, ya, memancarkan air, ya, mengalirkan air sungai, nggak pernah henti. Ada yang berjatuhan, min khasyatillah, batu saja bertasbih, kok manusia tidak bertasbih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, maksudnya Allah mencatat kerasnya hati mereka, bandelnya hati mereka, dan semuanya akan diperhitungkan. Sebagai penutup, ya, di sini Imam Ibnu Katsir mengutip satu hadis yang menurut beliau sahih. Imam Ahmad Syakir juga mensahihkannya. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Itu kuncinya. Jangan memperbanyak ngobrol tanpa zikrullah. Ngobrol sekarang itu dialog, lalajo TV itu kan ngobrol. Karena di TV itu kan ngobrol. Ada Najwa Shihab, Dek Si Sule ngobrol pokoknya mah teh. Bi ghairi dzikrillah. Atau ngobrol kita ngawangkong, ngobrol pagi, siang, malam. Tong leuleut teuing. Atau nyawa HP chat, ya, update status nepikeun ka sajam. Bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Karena memperbanyak ngobrol tanpa zikrullah itu mengeraskan hati. Ibu-ibu yang senang ngobrol mending kurangan. Lebih banyak baca Qur'annya, banyak zikirnya. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Dan sungguh orang yang paling jauh daripada Allah hati yang keras. Nah, jadi ini bisa jadi patokan hati kita keras atau tidak. Bandingkan saja volume ngobrol, volume nonton YouTube, nyoo HP, nonton TV dengan zikrullah, dengan ngaji Quran. Kalau lebih banyak al-kalam bi ghairi dzikrillah, itu berarti hati kita keras. Untuk melunakkannya silakan ikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.